Offshore tentunya lebih dari cukup karena memang resiko dan pengeluarannya lebih ya, karena kerjanya kan di lepas pantai, di tengah laut ya. Oke guys, welcome back to Skyrik Channel, dan sekarang saya bersama dengan LO atau License Officer. Oke, kita tos dulu Pak. Tos dulu. Ini Pak, tolong perkenalkan nama Bapak siapa dan dari mana. Ini kayak offshore itu berbau dengan teritorial masalah laut, dan di sini kok ada TNI. Jadi kita itu pengen tanya-tanya dari teman-teman pengeboran seperti apa Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, saya Mayor Andi Seno dari TNI Angkatan Laut. Saat ini saya penugasan di staf khusus urusan maritim di bawah Ditjen Migas Kementerian ESDM. LO itu License Officer itu sebagai apa dan tugasnya apa Pak ya? Ya, jadi LO atau Liaison Officer merupakan perwakilan pemerintah dalam suatu kegiatan eksplorasi migas, terutama di rig ya atau offshore di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk dalam rangka eksplorasi minyak dan gas, dan juga apa namanya, itu aja Pak ya, apa perkapalan juga yang meliputinya ya? Ya, jadi LO Liaison Officer sebagai perwakilan pemerintah bertugas mengawasi dan mengamankan kegiatan eksplorasi migas atau drilling, baik yang ada di rig, ada juga kegiatan yang kita harus berada di kapal. Jadi tidak hanya di rig ya. Oke. Untuk schedule-nya sendiri itu seperti apa Pak jadi license officer itu Pak? Ya. License officer tugasnya kita bergantian, sama seperti pekerja offshore pada umumnya. 1 bulan di rig, 1 bulan kita standby di dalam. 1 bulan di rig, 1 bulan di rumah ya Pak ya? Ya. Terus untuk bahasanya sendiri Pak, kan di rig itu biasanya juga ada kalau kita nyebutnya sih biasanya bule, terus ada expat atau foreigner lah ibaratnya ya. Itu bahasanya sendiri gimana Pak? Ya, jadi memang sebagai LO kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena memang banyak sekali foreigner, tenaga kerja asing dari berbagai negara yang bekerja, berkecimpung di proyek migas di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ya itu adalah kewajiban ya, kalau nggak gitu nanti jadi nggak nyambung ngomongnya, tidak tersampaikan ya, komunikasi yang tidak jalan nanti. Untuk ini Pak, untuk pengamanannya itu dari segi apa aja sih Pak sebenarnya license officer itu Pak? Pengamanan secara mendalam atau dari teritorial kah, atau hanya supervising atau bagaimana Pak? Pengamanannya kita secara umum ya di setiap bidang. Jadi secara umum kegiatan drilling itu sendiri, mulai dari keamanan personil, material, kemudian lokasi, cuaca juga. Jadi kalau ada kendala ataupun gangguan di sekitar kegiatan kita ini, ya kita yang akan berkoordinasi, dan saat itu kita harus segera cari solusi ya, supaya proyek ini tidak terganggu, kegiatan tetap jalan, dan hasilnya tentu saja ini untuk devisa negara, supaya bisa menghasilkan devisa negara untuk kegiatan eksplorasi ya, eksplorasi nanti digunakan untuk kebutuhan rakyat gitu kan. Untuk ininya Pak, mulai LO itu ada itu tahun berapa nanti Pak? LO kenapa TNI AL, memang ini sudah berjalan mulai tahun 1967. Ada waktu itu ada surat keputusan bersama ya antara Panglima ABRI dengan Kementerian SDM dan juga TNI AL,
dan 2021 diperbarui lagi sampai dengan sekarang 2022 berjalan, masih berjalan. Jadi per 2 tahun LO setiap periodenya ya per 2 tahun bertugas untuk membantu sebagai perwakilan pemerintah dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan drilling. Oke Pak. Nah ini untuk selama penugasan Pak, apakah ada menemui kendala yang ibaratnya itu di luar kendali kita atau semacamnya gimana? Ya alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang berarti ya, karena memang setiap rig ataupun kapal yang terlibat kegiatan eksplorasi memang sebelum proyek dimulai juga sudah dicek semua harus sesuai dengan standar terkait material, personil, ya kesehatan personil, dan juga pembuangan limbah dan lain sebagainya, semuanya sudah dicek dan selama ini alhamdulillah tidak ada kendala. Mungkin jika ada kendala lebih banyak ke cuaca ya, apalagi kemarin bulan Desember mungkin cuaca di beberapa wilayah baik di Natuna mungkin ya ataupun di sebagian besar wilayah laut Indonesia cuacanya sedang sedikit buruk, anginnya lumayan kenceng ya kemarin ya, jadi sampai beberapa peralatan, ada beberapa tiang sampai rubuh, jadi beberapa proyek mungkin sempat agak extend ya, agak tertunda beberapa hari sambil menunggu cuaca membaik, karena memang keselamatan personil dan material tetap menjadi yang utama. Oke Pak, jadi ini kan terkait dengan teman-teman itu banyak yang tahu, cuman kan menebak-nebak. Jadi kalau kayak ada isu seumpama nih ya, kalau ada bule yang rese atau gimana itu LO katanya yang mulai itu bener apa enggak sih Pak? Ya, jadi memang terkait tenaga kerja asing, mulai dokumen mereka ya, paspor, kemudian ada notifikasi tenaga kerja, itu semua dicek oleh LO apakah layak. Kemudian dalam sehari-hari kegiatan mereka bekerja, jika ada kendala atau problem baik itu dengan sama pekerja atau terkait dengan dokumentasinya, mereka akan kita panggil, kita ya seperti menjadi penengah ya ketika ada problem. Tentunya tujuan akhirnya supaya kegiatan eksplorasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Jadi seperti itu. Kalau tidak terlalu parah, tentu tidak akan kita rekomendasikan untuk dipulangkan ya. Karena mereka kan dipanggil di sini juga tenaga ahli dan kita butuh juga. Jadi gitu ya. Rumornya itu salah berarti Pak ya? Ya tidak serta-merta ya, kecuali memang ada pelanggaran yang sangat fatal dan harus dipulangkan, tentu akan kita ambil langkah itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira dari Pak LO itu ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda yang tertarik ya dengan profesi di rig atau di offshore itu, mungkin ada yang ditambahkan Pak? Ya, terutama buat anak-anak muda ya, generasi muda, di sini kesempatan yang baik sekali supaya anak-anak muda dapat referensi dan juga edukasi bahwa di offshore ini, di kegiatan lepas pantai ini banyak sekali profesi yang bisa kalian capai gitu ya. Kalian mau jadi apa? Mungkin ini lebih ke anak-anak yang masih SMA gitu ya, lagi mungkin bimbang ya, saya mau ambil jurusan apa kalau kuliah nanti. Jurusan LO ada nggak Pak? Kalau LO nanti harus jadi TNI dulu ya. Kalau ya itu salah satunya ya. Kalau di offshore banyak sekali, kalian bisa jadi banyak sekali profesi. Ada jadi engineer-nya, kemudian jadi driller, kemudian geologis, geofisik, ada lagi ya mekanik ya, yang mungkin suka dengan teknik mesin bisa jadi mekanik, atau teknik listrik nanti jadi electrician. Jadi LO seperti saya pun bisa juga, berarti harus jadi TNI dulu. Kalau jadi TNI ya banyak ya, lulus SMA kalian bisa kalau jadi TNI kan ada 3 golongan ya, ada Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, nanti bisa lebih lengkap, lebih jelas bisa lihat di
situs tni.mil.id ya. Ini sekalian promosi nggak apa-apa ya. Jadi anak-anak muda ini biar banyak referensi. Oh, saya ternyata di luar sana banyak sekali profesi. Salah satunya mungkin yang ya cukup seksi ya, masih seksi ya sampai sekarang ya, di offshore ya. Mungkin kalau di onshore atau di darat gajinya mungkin katakanlah berapa ya, cukup. Kalau di offshore tentunya lebih dari cukup, karena memang resiko dan pengorbanannya lebih ya, karena kerjanya kan di lepas pantai, di tengah laut ya. Jadi selain harus ahli di bidangnya dalam setiap profesi yang Anda pilih nanti di rig, juga harus ada ya sabarnya itu ya, karena kerjanya di tengah laut dan sebulan paling tidak berpisah dengan keluarga, begitu ya. Ya, jadi ya ini mudah-mudahan semakin anak-anak muda tidak bermalas-malasan ya. Jadi ada referensi pilihan profesi di luar sana. Jadi silahkan bermimpi. Oh, saya ingin jadi ini ya. Lebih baik jangan takut bermimpi daripada hidup dalam mimpi. Kalau hidup dalam mimpi berarti keasikan tidur ya. Keasikan tidur, banyak tidur, tidurnya mereng lagi. Oke Pak LO, terima kasih untuk informasinya, dan saya juga terima kasih sekali untuk waktunya ya, udah meluangkan sedikit waktu untuk Skyrig yang benar-benar berharga ini. Semoga Pak LO sehat selalu, Pak Andi ya, Pak Andi. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan banyak rezekinya ya Pak. Amin, 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 amin. Oke guys, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Pak Andi Seno, dan nantikan video kami selanjutnya guys, tetap di Skyrig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sukses ya, Skyrig.